ada seorang ulama, bukan ulama lagi tapi wali, ya, wali besar, namanya Bul Komar. Namanya ulama tersebut namanya Bul Komar, punya majelis yang hadir ribuan, punya majelis yang hadir ribuan. Kemudian tidak lama ada seorang ulama juga, ustaz, datang ke tempatnya, buka majelis juga. Namanya ulama ini adalah Ahmad. Kemudian ketika buka majelis Bul Komar ini, kok melihat jamaahnya ini kok berkurang sedikit, ya, kok tidak banyak jamaahnya, ya, sedikit begitu ya. Kemudian dia bertanya kepada salah satu muridnya, kemana sebagian jamaah ini? Nggak seperti biasanya yang hadir ribuan yang hadir, tapi sekarang kok sedikit ratusan. Ada yang bilang dari jamaahnya hadirin, jamaah sebagian ikut ngaji kepada Ahmad. Ada salah satu ustaz, wali guru di desa sebelah, ya, namanya Ahmad. Dia buka majelis juga. Akan dari itu mulai timbul dalam hatinya, ya memang seperti itu. Ya, memang jangankan orang alim, agama pun rusak, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Rasulullah SAW mengatakan, adin, agama Islam ini rusak kalau kita semuanya punya hasud. Ya, dan biasanya orang alim musuhnya orang alim. Ya, biasanya penjual minyak wangi musuhnya siapa? Sesama satu profesinya. Kemudian dikatakan bahwa di desa sebelah ada namanya Ahmad, buka majelis, mulai timbul, gak suka dengan orang soleh. Itu orang soleh, padahal ini sudah diberikan derajat walian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin sekalian, tambah berkurang sampai dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya mudah-mudahan majelisnya itu tidak diberikan keberkahan oleh Allah, majelisnya Ahmad maksudnya. Ketika dia berdoa berapa harinya, mulai lagi rutinnya Bul Komar, sehingga tidak ada yang hadir sama sekali setelah doa. Ya, tidak ada hadir sama sekali sampai pada akhirnya dia meninggal dunia. Kemudian kuburannya dibangun oleh putranya, ada kubah gitu, tabu gitu ya. Kemudian nggak lama udah bagus, itu nggak lama hancur kuburannya, sehingga yang menjadi penghuni daripada kuburan itu para anjing. Menjadi penghuninya adalah para anjing. Kemudian ada lagi orang yang baik datang membangun tempatnya. Sekali lagi tidak ada orang yang berziarah sama sekali, tapi yang berziarah yang nginep di sana adalah anjing. Tapi Ahmad tersebut nasibnya beda, karena dia cinta dengan orang soleh, walaupun dia punya majelis, punya pengajian, tapi ketika sempat hadir pengajian dia hadir. Dan maka dia kadang-kadang hadir majelis yang Bul Komar di belakang, dia hadir kadang-kadang. Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajatnya sampai saat ini. Kita sebut-sebut namanya Ahmad tersebut. Siapa? Ahmad Al-Badawi. Al-Imam Ahmad bi Rasulillah biwal Badawi. Dan kita semuanya dimatikan hidup di jalannya mereka para salihin. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati para habaib, para alim, para ulama, wa nakhusu bidzikr wa fi muqaddimatihim Al-Walid Al-Habib Hamid bin Hasan Al-Habashi, Al-Habib Abdul Rahman Al-Mihdar, Al-Habib Ali Al-Kaf, dan semua para habaib kita doakan mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat panjang umur. Dan kepada guru kita, Tuan Guru Haji Munawwar Ghazali, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sehat walafiat kepada beliau dan kepada semua putra dan putri daripada almarhum Abuya Hadrawi wa Nafusu akhina Ustaz ayahandanya dan semua saudara-saudara beliau dan semua para guru, mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat, kita semuanya mendapatkan keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Lazilit masru ya qalbi bi dzikris salaf. Kita semuanya bergembira pada malam hari ini. Kenapa gembiranya kita? Karena mengingat mereka para pendahulu kita, orang-orang yang saleh. Sehingga hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mau bagaimanapun hidup pian, kalau pian jauh daripada orang-orang saleh, maka tidak akan nikmat hidupnya. Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan di dalam perkataannya, wala astalidul aisha fi bu'di anhumu wa in kana mulkul ardi fi qabdatil yadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Imam Al-Haddad beliau mengatakan bahwasannya saya tidak pernah merasakan nikmat hidup di atas dunia ini walaupun dunia berada di genggaman saya, kalau saya jauh daripada mereka orang-orang saleh. Maka
maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Al-Imam Haddad beliau juga menyebutkan bahwasannya mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati wa urwatiyal uthqa wa afdalu ma indi. Beliau mengatakan bahwasannya cinta kepada mereka orang soleh, para ulama, ya, adalah fardi wa sunnati, farduku, ya, dan sunnahku, wa urwatiyal uthqa, dan hal yang paling aku pegang erat ketika hidup di dunia ini, wa afdalu ma indi, dan hal yang paling terbaik yang saya punya. Padahal Imam Al-Haddad sholatnya banyak, zikirnya banyak, tirakatnya banyak, ilmunya nggak usah ditanya lagi, radhiyallahu ta'ala anhu warda. Akan tetapi beliau mengatakan keunggulan yang saya cintai mereka orang-orang saleh. Ya Rabb, mudah-mudahan dengan cinta kepada mereka kita semuanya dijadikan orang saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab man jalasal akhyar ja'alallahu minal akhyar wa in kana min ahlil asyraf. Ini kita yang hadir pada malam hari ini, kita sadar kita nggak banyak punya ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tidak banyak mungkin mempunyai ilmu, akan tetapi kita duduk di sini hadir mengingat daripada haul kenangan tadi dibacakan manaqib beliau, maka insya Allah kita semuanya termasuk orang-orang saleh, ya. Dan hadirin sekalian, ketika kita hidup sebagaimana dikatakan, ya, ketika hidup ini kita semuanya harus perhatian dengan nama kita. Kenapa? Kita hadirin mungkin hidup 60, 70, mungkin meninggal dunia, ya. Nggak ada istilahnya orang 200 tahun hidup, nggak ada. 60, 70 dan seterusnya. Paling panjang kata Rasulullah seperti itu, amar ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 dan 70. Setelah itu yang hidup siapa? Nama kita semuanya. Ini almarhum sudah haulnya yang keempat pada malam hari ini, artinya beliau udah 4 tahun meninggal dunia. Akan tetapi pada malam hari ini nama beliau tetap hidup, kita sebut, ya, kita sebut kebaikan beliau. Itu dikatakan oleh para ulama, ikani bisum'atika jayyida fa innaha ta'ishu atwal minka. Dikatakan hadirin sekalian bahwasannya kita harus benar-benar jujur kita ini menjaga daripada nama kita. Kenapa? Karena namamu itu hidup lebih lama daripada nafasmu, daripada jiwamu, ya. Innamal mar'u hadithun ba'dahu, ya, dikatakan manusia itu akan selalu menjadi pembicaraan bagi orang-orang yang hidup setelah matinya, ya. Fakun, ya, fakun, maka jadilah kita ini orang-orang yang menjaga nama kita dengan baik. Jangan sembarangan hidup ini. Hidup bagaimana mereka? Kita tadi dengar daripada manaqib beliau, Abuya almarhum, beliau mulai kecil belajar ilmu agama sampai beliau meninggalkan tanah airnya, ya, untuk menuntut ilmu agama di tanah Hijaz, Coba kita lihat, ya, sehingga menjadi beliau mulia karena beliau menjaga daripada namanya. Kita benar-benar membawa, kadang-kadang orang bisnisnya nipu, ya. Bagaimana bisa baik? Kadang orang menjadi suami, ya, membawa nama suaminya nggak baik. Bagaimana dia bisa menjadi orang-orang yang mulia? Makanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan umat ini semacam ini amburadul, yang nggak punya arah dan tujuan. Kenapa? Karena kurang dekatnya mereka dengan orang-orang soleh. Kurang dekatnya mereka dengan orang soleh. Makanya cerita manaqib daripada orang-orang soleh penting dalam hidup kita. Itu kalau biar semuanya ada yang tahu, ada kitab namanya Al-Qirtas, syarah daripada Ratib Al-Atas. Itu yang mengarang hadirin adalah namanya Al-Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman bin Abdul bin Salim Al-Atas. Itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Beliau itu sebelum belajar ilmu nahwu, sebelum belajar ilmu sharaf, sebelum belajar ilmu-ilmu yang lainnya, beliau itu pertama kali diajarkan oleh kakeknya cerita-cerita daripada para pendahulunya orang-orang soleh. Kenapa? Agar tergerak dirinya, termotivasi untuk mencontoh daripada mereka orang-orang soleh. Kenapa? Karena at-tiba yasyrikut tiba. Karena seseorang itu akan mengikuti, ya, daripada siapa, hati itu mencuri satu dengan yang lainnya. Kalau kita dengar almarhum ini, kita akan punya semangat bulan
daripada sini, kita punya semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, Masya Allah, kita lihat putra dan putri beliau yang bisa melanjutkan ini tidak mudah hadirin ya. Dan kadang-kadang dikatakan sirrul abna fil abna, dikatakan rahasia keberkahannya orang tua itu ada pada putra dan putri mereka semuanya. Kita lihat semua sekarang pada malam hari ini, Abu Ya Al-Marhum Al-Maghfurullah, beliau di dalam makamnya adalah orang yang paling bahagia. Kenapa? Walaupun dulu ketika hidup itu beliau bukan orang yang kaya mungkin, akan tetapi kebahagiaan beliau pada malam hari ini melebihi apapun dan melebihi siapapun kebahagiaannya. Anaknya semuanya menjadi dai. Ya, ada yang khidmah di masjid, kita tahu. Ya, ada yang khidmah di majelis, dan majelis beliau bukan tambah berkurang sepeninggal beliau, akan tetapi bertambah banyak. Kenapa? Karena sebab orang tua yang benar-benar mendidik kepada anaknya. Makanya Nabi Allahumma sholli alaihi wa ala alihi, Nabi Muhammad SAW, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beliau itu pernah berkata di dalam hadisnya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan rahimahullah walidan a'ana waladahu ala birri. Nabi Muhammad mengatakan semoga, dan mendoakan Rasulullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati para orang tua, para kedua orang tua yang membantu anaknya untuk taat kepada dirinya, kepada orang tua. Karena zaman sekarang orang tua tidak membantu anaknya untuk taat kepada dirinya. Makanya banyak sekali anak-anak yang durhaka pada hari ini. Disuruh orang tuanya nyantri pesantren, gak mau, karena orang tuanya mulai lahir dibiasakan dikenyangi dengan hal-hal duniawi. Waliyadzubillahi min dzalik. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Abu Ya Al-Marhum, beliau nyantri, beliau juga meletakkan anak-anaknya di pesantren. Kenapa? Karena membantu anaknya untuk taat kepada orang tuanya. Hadirin ini semua yang hadir, ambil kabar, orang tidak akan pernah baik. Orang tidak akan pernah baik kalau dia tidak belajar ilmu agama. Biar semuanya jangan berharap punya anak yang soleh dan soleha kalau pian semuanya tidak memberikan asupan ilmu agama kepada mereka sekalian. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mempunyai anak soleh itu adalah hal yang paling utama yang kita punya setelah kita meninggal dunia. Ya, bagaimana anak itu? Dan saya pernah melihat, demi Allah, saya katakan di majlis yang mulia ini, Allah, saya pernah lihat di Bali sana ada anak yang ziarah kepada orang tuanya, itu ngajikan orang tuanya, yang ngaji bukan anaknya tapi handphone. Ya. Jadi ketika saya ziarah kakek saya ziarah, di tengah-tengah pulang saya melihat ada anak, saya tahu itu anaknya, saya belum makom, itu yang ngaji handphonenya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal, dia ngaji handphonenya. Kita nggak mau punya anak seperti ini. Biar semuanya mau nggak punya anak semacam ini. Walaupun di Banjar ini kita tahu banyak ulama, banyak orang-orang saleh, ya jarang mungkin orang yang nggak bisa ngaji. Akan tetapi di sana di tempat kami memang bilang kufar, emang daerahnya mereka orang-orang kafir, banyak mereka yang nggak mau ngaji. Akan tetapi pentingkan hadirin, kita zaman sekarang anak kita kalau nggak sekolah, marahnya bapaknya bukan main. Marahnya bapaknya bukan main. Tapi kalau anaknya nggak ngaji, nggak nyantri, dibiarin. Kadang-kadang malah ibunya memanjakan, kasihan di pesantren. Kalau di pesantren airnya kan kotor, campur-campur, makanannya nggak bergizi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada kebanggaan pian semuanya selain menuntut ilmu daripada para guru ya yang alim dan saleh. Wala budda bi syaikhin tasiru bi sayrihi min ahli nufusi zakiyati. Dikatakan bahwasanya harus kita semuanya berjalan di atas dunia ini mengikuti daripada mereka para guru yang saleh. Orang kalau nggak punya guru akan kebalik timbul nggak jelas. Ini orang zaman sekarang yang terpengaruh dengan isu yang sedang merebak di tengah-tengah kita semuanya, jawabannya satu, karena dia nggak punya guru pada sandang. Maka dari itu cari guru kita sebagaimana almarhum, ya bukan hanya berguru, tapi peletakan majelis yang tadi kita dengar, majelis kuliah ya, di Banjar sana, peletakan gurunya, peletakan batunya guru beliau, radhiyallahu taala
ya, bukan hanya berguru tapi benar-benar melazimi ya daripada gurunya, sehingga Allah Subhanahu wa taala bukakan keberkahan kepada mereka. Ya, dulu hadirin al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ya, beliau itu pengarang daripada Risalatul Jami'ah. Mungkin banyak yang tahu para santri di sini. Itu beliau saking bersandarnya kepada gurunya, kalau sholat ya berdua dengan gurunya, nggak mau di sebelah kanannya. Padahal kalau secara fikih, kalau orang berdua bermakmum sholat di mana? Di sebelah kanan. Tapi beliau nggak mau, karena beliau itu kalau sholat di belakangnya Imam Muhaddad, beliau sholat di belakangnya langsung daripada Imam Muhaddad. Beliau mengatakan kalau ya sir rahasia daripada Allah itu keluar dari Imam Muhaddad, saya mau ada di belakangnya biar dapat pertama. Masya Allah. Dan begitu seterusnya, mereka para ulia wassalihin. Tadi beliau ada mengaitkan dengan Habib Muhammad bin Idrus. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, ya, Surabaya sana, beliau itu berguru juga kepada Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi, pengarang daripada Simtud Durar itu. Beliau hadirin pernah suatu saat menjahit jubah, tahu ya, yang dipakai para habaib biasanya, pakai jubah. Pernah beliau menjahit itu jubah. Ternyata tukang jahitnya itu salah di dalam menjahit. Yang harusnya tangannya itu lebarnya nggak terlalu lebar, tapi pada waktu itu terlalu lebar lengannya, seperti orang-orang mana itu, yang Maroko mana itu, besar ya lengannya, besar, dan badannya itu kekecilan. Ketika beliau pakai, beliau langsung mengatakan astagfirullah. Ya, kata tukang jahitnya, kenapa Habib kamu beristighfar? Kenapa kamu beristighfar? Dia mengatakan, saya lupa meminta izin kepada guru saya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi untuk membuat daripada jubah. La ilaha illallah. Buat jubah minta izin gurunya. Murid sekarang kadang-kadang buka majelis, bahkan kalau sudah jadi orang besar lupa dengan gurunya, sama-sama besar ya, sama-sama walinya. Na'udzubillah. Dia mengatakan, saya lupa buat jubah ini izin kepada Amnya Ali, yaitu gurunya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Masya Allah, radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, peringatan haul ini adalah cambuk keras kepada kita semuanya. Apa yang kita buat dalam hidup ini, ya, apa yang telah kita berikan untuk menyenangkan hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau almarhum Abu Kiai Haji Hadrawi diangkat derajatnya oleh Allah. Berapa orang yang hadir pada malam hari ini? Karena beliau adalah pejuangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semuanya yang hadir, jadilah pejuang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena umur kita akan habis sebentar lagi. Ya, kalau kita menjadi pejuangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang punya harta dengan hartanya berjuang, yang punya ilmu dengan ilmunya berjuang, yang punya tenaga dengan tenaganya berjuang. Untuk siapa? Untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala angkat derajat beliau dan dijadikan kita semua yang hadir orang-orang yang mencintai orang-orang soleh. Karena hadirin, orang kalau nggak cinta orang soleh, sekalipun wali alim, maka tidak akan diberikan keberkahan sama Allah. Sebagai penutup, dulu itu al-Imam diceritakan bahwasannya dulu di Mesir sana ada seorang ulama, bukan ulama lagi tapi wali, ya, wali besar, namanya Dhul Qomar. Namanya ulama tersebut namanya Dhul Qomar, punya majelis yang hadir ribuan, punya majelis yang hadir ribuan. Kemudian tidak lama ada seorang ulama juga, ustaz, datang ke tempatnya, buka majelis juga. Namanya ulama ini adalah Ahmad. Kemudian ketika buka majelis Dhul Qomar ini, kok melihat jamaahnya ini kok berkurang sedikit, ya, kok tidak banyak jamaahnya, ya, sedikit begitu ya. Kemudian dia bertanya kepada salah satu muridnya, kemana sebagian jamaah ini? Nggak seperti biasanya yang hadir ribuan yang hadir, tapi sekarang kok sedikit ratusan. Ada yang bilang dari jamaahnya hadirin, jamaah sebagian ikut nyanyi kepada Ahmad. Ada salah satu ustaz, wahai guru di desa sebelah, ya, namanya Ahmad. Dia buka
majelis juga. Maka dari itu mulai timbul dalam hatinya, ya memang seperti itu. Ya, memang jangankan orang alim, agama pun rusak sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Rasulullah SAW mengatakan ad-din, agama Islam ini rusak kalau kita semuanya punya hasud. Ya, dan biasanya orang alim musuhnya orang alim. Ya, biasanya penjual minyak wangi musuhnya siapa? Sesama satu profesinya. Kemudian dikatakan di desa sebelah ada namanya Ahmad buka majlis, mulai timbul nggak suka dengan orang soleh. Itu orang soleh, padahal ini sudah diberikan derajat kewalian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadirin sekalian, tambah berkurang sampai dia berdoa kepada Allah. Itu kemarin dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya mudah-mudahan majelisnya itu tidak diberikan keberkahan oleh Allah. Majelisnya Ahmad maksudnya. Ketika dia berdoa berapa harinya mulai lagi rutinnya Dhul Qamar, sehingga tidak ada yang hadir sama sekali setelah doa. Ya, tidak ada hadir sama sekali sampai pada akhirnya dia meninggal dunia. Kemudian kuburannya dibangun oleh putranya, kuburannya ada kubah gitu, kayu gitu ya. Kemudian nggak lama, udah bagus itu, nggak lama hancur kuburannya, sehingga yang menjadi penghuni daripada kuburan itu para anjing. Yang menjadi penghuninya adalah para anjing. Kemudian ada lagi orang yang baik datang membangun tempatnya. Sekali lagi tidak ada orang yang berziarah sama sekali, tapi yang berziarah, yang hidup di sana adalah anjing. Tapi Ahmad tersebut nasibnya beda, karena dia cinta dengan orang soleh, walaupun dia punya majelis, punya pengajian, tapi ketika sempat hadir pengajian dia hadir. Dan bahkan dia kadang-kadang hadir majelis yang Dhul Qamar, di belakang dia hadir kadang-kadang. Allah Subhanahu Wa Taala angkat derajatnya sampai saat ini. Kita sebut-sebut namanya Ahmad tersebut. Siapa? Ahmad Al-Badawi. Al-Imam Ahmad bi Rasulillah biwal Badawi wal rijal min bani Alawi. Imam Ahmad Al-Badawi. Ya, karena sebab cintanya kepada orang soleh, walaupun bagaimanapun mereka membenci beliau radhiyallahu taala anhu warḍah. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan, bersihkan hati kita. Ya, kita tidak akan dekat dengan Allah kecuali kita punya hati yang bersih. Maka dari itu mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan beliau, dan Allah Subhanahu Wa Taala angkat derajat beliau beserta istri beliau, dan kita mati semua digolongkan di bawah naungan mereka para sholihin. Ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih nasihat daripada Sayyid Harif Ali bin Muhammad Sadar. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Mari kita simak kembali nasihat mulia yang disampaikan oleh Al-Fadhil Tuan Guru Bapak Guru